Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Judi Nugroho dari kelas CD dengan NIM 25612010078. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 8 yang membahas tentang pengendalian internal dan kas. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah pengantar akuntansi 1 yang membahas bagaimana perusahaan melindungi asetnya, khususnya kas, dari kesalahan dan kecurangan. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep pengendalian internal, tujuan pengendalian internal, unsur-unsurnya, serta penerapannya dalam pengelolaan kas perusahaan. Pengendalian internal. Pengendalian internal, kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal. Tujuan utama pengendalian internal antara lain melindungi aset perusahaan, memastikan keandalan data akuntansi, serta memastikan keputusan terhadap hukum dan peraturan. Unsur-unsur pengendalian internal. 5 unsur pengendalian internal atau elemen internal kontrol yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penilaian risiko atau risk management. 3. Prosedur pengendalian. 4. Pengawasan. 5. Informasi dan komunikasi. Tampilan 2. Unsur-unsur dalam pengendalian internal. Ancaman terhadap pengendalian. Lingkungan pengendalian. Penilaian risiko, prosedur pengendalian dan pengawasan, informasi dan komunikasi, manajemen perusahaan. Lingkungan pengendalian. 3 faktor yang memengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan adalah sebagai berikut. Struktur organisasi, karyawan, kebijakan personalitas, filosofi manajemen dan gaya operasi CEO. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting, meliputi hal berikut ini. 1. Personal yang kompeten. 2. Rotasi kerja dan cuti wajib. 2. Pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. 3. Operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. 4. Bukti dan langkah-langkah keamanan. Tampilan 4. Prosedur pengendalian internal. Tampilan 4. Prosedur pengendalian internal seperti ini. Ancaman terhadap pengendalian, prosedur pengendalian, personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib, pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan, pemisahan operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi, bukti dan tindakan keamanan. Manajemen perusahaan. Pengawasan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Tampilan 5. Sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Tampilan 5. Sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Tanda peringatan sistem dari manusia. 1. Perubahan drastis, gaya hidup, atau tanpa memenangkan undian berhadiah. 2. Hubungkan yang akrab dengan pemasok. 3. Menolak mengambil cuti. 4. Sering berutang ke karyawan lain. 5. Mengonsumsi alkohol atau obat-obatan berlebihan. Tanda peringatan sistem akuntansi. Dokumen hilang atau jeda nomor transaksi. Atau yang bisa berarti dokumen digunakan untuk transaksi tidak sah. 2. Peningkatan luar biasa pengambilan uang ke pelanggan. Atau pengembalian bisa saja palsu. Perbedaan antara penerimaan kas harian dan setoran bank bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetor ke bank. 4. Peningkatan mendadak pembayaran yang terlambat. Karyawan bisa mencuri uang pembayaran. 5. Penundaan pencatatan transaksi atau kemungkinan ada menghambat kedeteksi kecurangan. Informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian penilaian risiko. Prosedur pengendalian serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan, hukum, dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.
Keterbatasan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan faktor-faktor berikut. Pengendalian elemen manusia, pertimbangan biaya manfaat, pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Slide 1 dari 2. Kas atau cash meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja juga disebut kas. Biasanya yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran slide 2 dari 2. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan transaksi kas secara hati-hati. Pengandalian penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber utama. Pelanggan yang membeli barang atau jasa, pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Kas yang diterima dari penjualan seperti ini sebagai berikut. Kas kurang atau kas lebih, cash short and over. Slide 1 dari 2. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih, cash short and over. Contoh kas kurang atau lebih. Sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei sebagai berikut. Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai 35.690.000. Kas yang diterima pada penjualan tunai 35.668.000. Penjualan tunai, penerimaan kas, dan kekurangan kas sebesar 22.000. Dalam kurung 30.690.000 kurang 35.668.000. Akan dicatat sebagai berikut. Kas kurang atau kas lebih, cash short and over slide 2 dari 2. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut. Pada akhir periode akuntansi, saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Saldo kredit akun tersebut dimasukkan ke dalam bagian penghasilan lain-lain. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran atau remittance slip bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik atau electronic fund transfer. EFT sebagai pemegang kartu kredit, pemberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan. Setiap bulanan, perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayar sebagai piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Pengendalian pembayaran kas. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Sistem voucher, a voucher system.
merupakan serangkaian produk untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan, pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk pengendalian internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut. 1. Rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. 2. Rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas. Merekonsiliasi saldo atas akun kas dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. 3. Penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank atau bank statement dikirimkan ke nasabah dalam bentuk cetakan hard copy maupun email soft copy. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Tampilan 7 laporan bank. Untuk laporan bank, tampilannya seperti ini. Hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Untuk hubungan antara rekening bank dan laporan bank seperti ini. Laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Tampilan 9. Catatan PT Sigma utama dan laporan bank. Untuk tampilan 9 catatan PT Sigma utama dan laporan banknya seperti ini. Selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Rekonsiliasi bank, slide 1 dari 2, merupakan analisis informasi dan jumlah menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi slide 2 dari 2. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam 2 bagian. Bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kedua, saldo disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Contoh rekonsiliasi bank. Jadi ini merupakan contoh rekonsiliasi bank. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Ini merupakan langkah-langkah dari rekonsiliasi bank. Langkah 1, masukkan saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. Langkah 2, tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank. Identifikasi deposit yang tidak dicatat oleh bank dengan cara membandingkan setiap deposit yang terdaftar dalam rekening bank dengan deposit yang tidak tercatat yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan periode saat ini. Contoh setoran sebelum dicatat bank pada akhir periode, atau deposit in transit, atau setoran dalam deposit perjalanan. Langkah 3, kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Identifikasi cek yang beredar dan membandingkan cek yang telah dibayar dengan cek yang beredar yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan cek yang tercatat. Contoh, cek sedang beredar pada akhir periode, outstanding cek. Langkah 4, tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah 2 dan mengurangi langkah 3. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank, slide 2 dari 2. Rekonsiliasi sisi perusahaan. Langkah 5, masukkan saldo kas menurut perusahaan dari saldo akhir kas dalam buku besar. Langkah 6, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. Identifikasi memo kredit bank yang belum dicatat dengan membandingkan memo kredit rekening bank ke ayat jurnal. Contoh wesel tagihan dan bunga yang dikumpulkan oleh bank. Langkah 7, kurangkan dengan memo debit yang belum dicatat. Identifikasi memo debit bank yang belum dicatat oleh perusahaan dengan membandingkan memo debit laporan bank ke ayat jurnal.
Contoh cek kosong atau NSF, pelanggan, beban administrasi bank. Langkah 8, tentukan saldo disesuaikan dengan menambah hak 6 dan mengurangi langkah 7. Buktikan jika saldo disesuaikan sama langkah 9. Buktikan jika saldo yang ditentukan sama dalam langkah sama. Ilustrasi dari rekonsiliasi bank slide 1 dari 3. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma utama di tampilan 7. Laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar 3.359.780.000 per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma utama pada tanggal yang sama adalah 2.549.990.000. Berikut ini adalah informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang tersedia disebutkan. Untuk langkah 2-nya, setoran tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank 816.200. Langkah 3, cek yang belum diuangkan. Nomor 812 1.061.000, nomor 878 435.390, nomor 883 48.600, total 1.544.990.000. Langkah 6, WSL tagihan 400.000 berikut bunga sebesar 8.000 diterima oleh bank yang belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo kredit 408.000. Langkah 7, cek dari pelanggan. Langkah 7, cek dari pelanggan Thomas Tarigan. 300.000 dikembalikan oleh bank karena mencukupi dampak dalam memo debit. Ilustrasi dari rekonsiliasi bank slide 3 dari 3. Beban administrasi bank 18.000 belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo debit 18.000. Sebagai tambahan sebuah kesalahan Rp9.000. Ditemukan kesalahan ini terjadi ketika cek nomor 809 sebesar 732.260 dan pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal sebesar 723.260. Untuk tampilan 11 rekonsiliasi bank utama PT Sigma utama seperti di atas ini. Ayat jurnal untuk PT Sigma utama berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya. Ayat jurnal untuk PT Sigma utama adalah sebagai berikut. Dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perlengkapan kantor atau perbaikan kecil. Dana kas keperluan khusus slide 2 dari 2. Dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebitkan ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis jumlah ini dan dimasukkan ke dalam kas kecil. Ilustrasi dana kas kecil dari slide 1 dari 3. Asumsikan bahwa dana kas kecil sebesar 500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Satu kas kecil 500.000. Kas kecil didebit jika dana kas kecil dibuat, ketika jumlah dana dinaikkan. Kas kecil dikreditkan ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Ilustrasi dana kas kecil slide 2 dari 3. Pada akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran pos-pos berikut. Perlengkapan kantor 380.000, perangko atau debit perlengkapan kantor 22.000, perlengkapan toko 35.000, beban administrasi lain-lain 30.000, total 467.000. Ayat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus adalah sebagai berikut. Pelaporan kas dalam laporan keuangan slide 1 dari 2. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam sebagian aset lancar dilaporkan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas atau cash equivalent. Laporan kas dalam laporan keuangan slide 2 dari 2. Laporan posisi keuangan kedai kopi yang menjanjikan kas ditunjuk sebagai berikut. Rasio kas pada pengeluaran kas per bulan slide 1 dari 2. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan atau ratio of cash to monthly cash expenses berguna untuk menilai beberapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa 1. Pembiayaan tambahan dan 2. Arus kas positif kegiatan operasi. Rasio kas pada pengeluaran kas per bulan slide 2 dari 2. Rasio kas terhadap beban kas bulan kemudian dapat dihitung sebagai berikut.
Rasio kas terhadap beban kas bulanan sama dengan kas pada akhir tahun dibagi beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut cash burn, diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai berikut. Arus kas beban kas bulanan, arus kas negatif dari kegiatan dibagi 12 bulan berarti. Ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan, slide 1 dari 2. Data berikut ini yang ada di atas dalam ribuan diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies. Untuk slide 2 dari 2, berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut. Yang ada di atas ini. Baik, sekian, terima kasih atas penjelasan bab 8 mengenai apa deh ini? Mengenai pengendalian internal dan kas. Saya Rian Jody Nugroho dengan NIM 25612011078. Terima kasih, saya Niat. Bye bye. Anjay. Stop.